Keterbatasan adalah bukan suatu hambatan, bukan suatu halangan selama kita mau berusaha, belajar, dan memotivasi diri kita untuk mencerdaskan anak bangsa, dan menjadi guru adalah suatu pekerjaan yang mulia dan mengharumkan bangsa Indonesia. Awalnya semua baik-baik saja, namun perlahan-lahan dunia memudar. Di tengah kecemasanku, akhirnya hari itu datang juga, di mana duniaku benar-benar menjadi gelap. Ada beberapa pilihan untuk aku menjalani hidup di tengah keterbatasanku, dan aku memilih untuk tetap menjadi manusia yang berguna. Nama saya Tihana, biasa dipanggil Hana, dan aktivitas saya sehari-hari ibu rumah tangga dan guru di SLB Yayasan A+ Ganda El Safan di Jakarta Timur, Pondok Bambu. Dan hari-hari seperti ibu rumah tangga biasa ya, jadi saya setiap pagi itu harus bangun lebih awal sebelum jam 4 ya, karena saya harus mempersiapkan untuk saya bekerja, mengajar, kemudian juga mempersiapkan kebutuhan suami, karena kan suami juga harus bekerja, sehingga saya harus lakukan itu semua dari mulai masak nasi, kemudian menyiapkan pakaiannya, kemudian bekal untuk dia bawa dan sarapannya sebelum dia berangkat, dan kemudian saya juga sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang saya harus bawa ketika mau ke sekolah, atau misalnya online, saya juga sudah mempersiapkan bahan mengajar saya seperti laptop sudah dipastikan sudah dalam keadaan baterai full, kemudian handphone juga sudah dalam keadaan full. Itu harus saya pastikan dalam setiap harinya. Biasanya kalau misalnya saya belum punya bahan makanan yang untuk dibawa besok untuk suami saya maupun saya, biasanya saya menyempatkan diri kalau misalnya masih gelap atau masih pagi sekali, suka ke pasar bareng ya, sama diantar sama suami. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, biasanya saya pulang itu harus ke pasar gitu. Biasanya saya ke pasar membeli bahan sayuran yang mau saya olah besok. Awalnya memang orang tua saya tahu hanya minus, tetapi ternyata diagnosa dokter saya memiliki retina pigmentosa, di mana retina pigmentosa itu tidak bisa dioperasi pada saat itu. Dan pertama awalnya saya ditawarkan untuk operasi dan bisa ada kesembuhan ya untuk saya, tapi ternyata tidak, kecuali mukjizat kata dokter. Dan dokter sudah memberi informasi kepada saya bahwa nanti saya akan total dan tidak bisa melihat. Dan dari situ pula juga saya alhamdulillah ketemu Yayasan IBF yang menangani anak-anak tunanetra yang masih punya sisa penglihatan, dan itu termasuk saya. Dan alhamdulillahnya saya bisa sekolah di PSBN Tamiat di Bekasi Timur, di mana di situ saya memulai dan mengulang kembali pendidikan saya dari mulai kelas 1 SMP saya mengulang, kemudian sampai saya SMP lulus dan saya melanjutkan ke SMA. Di saat itu pula penglihatan saya berangsur-angsur berkurang dan akhirnya ya tidak bisa lihat apa-apa lagi.
anak yang memiliki anak yang keterbatasan, bahwa jangan pernah takut, jangan pernah ragu kalau Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Hanya yang dibutuhkan orang-orang yang seperti saya yang memiliki keterbatasan adalah motivasi dari lingkungan, dari orang tua yang pertama, bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, berikan kesempatan dan kepercayaan. Itulah yang membuat para penyandang disabilitas seperti saya ini mempunyai kepercayaan diri dan dia bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Saya tuh bersyukur sekali ya untuk mengajar, dan memang banyak sekali hal-hal yang unik dalam saya mengajar. Pertama, gurunya tunanetra, dan anak-anak didik saya pun selain tunanetra mereka mempunyai hambatan ya. Seperti ada, kan saya mengajar di SLB El Safan ya, A+ Ganda El Safan. Jadi anak-anak saya itu tidak hanya kategori A gitu. Kategori A tidak ada hambatan, jadi hanya tunanetra. Tetapi yang hambatan itu misalnya mereka memiliki grahita atau autis, dan saya harus bisa menyesuaikan karena itu dikasih kesempatan saya mengajar, dan itu tantangan untuk saya bagaimana bisa dipahami dengan kondisi anak-anak yang seperti itu, dan saya harus tahu caranya ya. Kalau misalnya hanya teori, hanya saya tahu begini loh gitu cara menangani. Kalau kita tidak praktek, kita tidak bisa menemukan bagaimana solusinya buat menangani anak-anak seperti itu. Jadi ada instruksi-instruksi yang bisa dipahami oleh dia, dan saya juga bisa memahami dengan keterbatasan kita sama-sama tunanetra, tapi bagaimana anak ini tahu, bagaimana anak ini memahami tidak ya, mengetahui kalau anak-anak yang mempunyai hambatan ya, anak ABK itu harus memahami instruksi-instruksi saya. Dalam keputusasaan dan keterbatasan fisik, Hana bersama sang suami, Firman, yang juga penyandang tunanetra, melalui kegelapan, berjuang untuk kehidupannya. Perlahan-lahan Hana bangkit dari keterpurukannya. Ia berhasil membuktikan kekurangan bukanlah halangan, tapi sebuah anugerah. Setelah melalui berbagai macam profesi, Hana akhirnya memilih menjadi seorang guru di sekolah luar biasa di ujung kota Jakarta. Sementara suaminya mencari nafkah sebagai seorang karyawan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Hana dan suaminya adalah bukti bahwa tunanetra berhak mendapatkan kesempatan yang sama di hadapan publik tanpa diskriminasi dari masyarakat. Hana sudah menjalani profesi sebagai guru selama 6 tahun lamanya. Tidak pernah ada kata menyerah dalam kamus hidup Hana. Menjadi seorang guru awalnya tidak terpikirkan oleh Hana yang merupakan peraih beasiswa Universitas Indraprasta PGRI jurusan konseling ini. Panggilan hati, demikian menurut Hana. Ingin membantu sesama, mencerdaskan murid dengan kebutuhan khusus menjadi pertimbangannya untuk memilih profesi mulia ini. Ini adalah hari pertama Hana mengajar tatap muka.
Setelah setahun lamanya, ia harus menahan rindu untuk bertemu bertatap muka langsung dengan murid-muridnya. Selama pandemi COVID-19, proses belajar mengajar yang harus dilaksanakan secara daring menuntutnya untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, seperti mengoperasikan laptop dan telepon genggamnya untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Dapatkan link rapat untuk mulai rapat instan. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Halo, selamat pagi Ara. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bersama Ibu Hana di mata pelajaran agama Islam. Bu Hana sudah menge-share link di Google Meet untuk Ara dapat bergabung bersama Mama. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya Allah. Rasul ulul azmi. Iya, Nabi Nuh alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ruangan inilah Hana menuntun muridnya agar menjadi murid yang cerdas dan serba bisa. Adra, salah satu anak didik Hana, sangat bersemangat mengikuti pembelajaran di hari pertama. Sementara seorang murid lainnya tersambung via daring. Ara adalah gadis kecil yang menjuarai tilawah tingkat provinsi di DKI Jakarta, yang tampak begitu antusias mendengar suara Hana. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar, memang sebagian besar siswa yang Hana ajari tergolong tunanetra plus. Artinya, selain tunanetra, mereka juga memiliki kekurangan lainnya seperti tunagrahita dan gangguan spektrum autisme. Bagi Hana, murid-muridnya spesial dan sangat luar biasa. Anak-anak inilah yang menjadi penyemangat hidup Hana. Mereka adalah motivasi Hana untuk menjadi guru yang baik. lepas belum? Ini punya siapa ini Raba nih? Mana? Nah, Ini punya aku. punya kamu. Ini Bu Hana bantu ya, tapi besok-besok harus bisa ya. Tasnya baru ini. Tasnya baru ya? Wah keren, serba baru ya. Selain mengajar, Hana kerap kali diminta untuk menjadi pembicara bagi warga binaan sosial Panti Al-Safan. Kegiatan ini rutin diadakan untuk menambah wawasan warga binaan. Kali ini, ia akan menyampaikan materi kebudayaan Betawi. Hana sendiri lahir dan besar dari suku Betawi. Jadi, ia ingin anak-anak didiknya menghormati dan mengenal seni budaya asli Jakarta. Bunga melati indah berseri. Harum mewangi indah dipandang. Apalah arti hidup ini? Kalau silaturahmi Bu Hana lupakan. Ondel-ondel salah satunya telah diwariskan turun-temurun. Kebudayaan ini mengandung simbol dan makna yang mendalam. Ondel-ondel lelaki memiliki arti pemberani dan gagah perkasa, sementara topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Ruangan semakin meriah tatkala anak-anak penasaran dengan wujud asli ondel-ondel.
Mereka pun mencoba untuk melihat ondel-ondel dengan keterbatasannya. Mereka membayangkan bentuk dan rupa dari boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu setinggi 2,5 meter ini. Ondel-ondel itu kan biasanya suka lewat di jalan, terus pikir saya tuh dia di pakai remote, pakai remote gitu sambil jalan, ternyata memang enggak, itu alami gitu. Bu Hana sudah bersenang-senang sama kalian, Bu Hana sudah bisa tertawa bareng sama kalian dan kalian juga merasa senang ya. Maka dari itu kita harus menjaga Jakarta dan melestarikan budaya Betawi. Setuju? Setuju. Oke, sekarang Bu Hana akhiri. Bu Hana kasih pantun satu lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Burung irian, burung cendrawasih. Lebih cepat, lebih bagus. Cukup sekian, sampai di sini. Terima kasih. Sebagai seorang istri, Hana menyiapkan berbagai kebutuhan seorang diri, tidak bergantung dengan siapapun. Begitupun jika ia ingin memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dengan mengandalkan tongkatnya, setiap harinya Hana berbelanja seorang diri ke pasar. Tempat Hana belanja kebutuhan rumah bisa diakses dengan berjalan kaki, karena jaraknya yang dekat memudahkan Hana menuju ke lokasi. Hana sering mengalami hal-hal di luar dugaannya. Pernah suatu waktu saat berbelanja, ada yang mengira Hana seorang pengemis yang sedang meminta-minta. Ia lantas diberi sejumlah uang oleh pedagang. Iya, ya. Saya apa, Bu? Iya. Mau cari kembang brokoli ada? Iya, iya. Oh maaf Ibu, maaf ya, saya ini mau belanja. Oh iya, maaf Bu ya. Maaf. 20 sama brokoli 15. Bagi tunanetra buta total seperti Hana, sejumlah hambatan sering ia alami ketika berbelanja dan berinteraksi sosial dengan warga. Kadang Hana mendapat perlakuan tidak semestinya, mulai dari dibohongi hingga dianggap menyusahkan. Tak jarang pula ia mendapat rundungan dari lingkungan sekitar. Ikhlas menjadi kunci Hana menjawab berbagai tantangan dalam hidup ini. Dalam kondisi saya yang seperti ini, saya banyak sekali ya menemukan hal-hal yang pertama dalam masyarakat, ketika masyarakat itu tidak mau menerima kondisi saya gitu. Atau misalnya saya pernah ditipu, dan ya pertama adalah mental, dan kita juga jangan terlalu ya walaupun kita sensitif, tapi kita harus bisa menempatkan sensitif dalam hal-hal seperti apa. Terus jangan mudah cengeng gitu ya, karena kalau orang tunanetra untuk berusaha untuk meraih sesuatu itu ibaratnya harus membaca buku 5 kali baru dia bisa. Kalau orang yang awas pasti baca buku sekali mereka langsung bisa. Nah itu, dan itu yang saya temukan ya. Pertama ya pernah gitu ya, ketika misalnya saya belanja dibohongin, uangnya berapa, kembaliannya berapa. Tapi di situ saya menemukan solusi bagaimana nih biar supaya mereka ini nggak bohongin saya gitu ya. Pertama, tunanetra ini harus pinter ngomong juga ya. Saya juga orangnya cerewet gitu. Tapi saya juga bukan berarti saya dibohongin ya saya akan saya dibohongin ya orang itu saya akan dibohongin lagi gitu. Dan saya harus cari bagaimana nih caranya pengalaman itu saya buat jadikan pengalaman yang berharga gitu ya. Kemudian menghadapi bully gitu. Ya pasti ada aja ya, tapi tergantung kitanya gitu.
terkadang kan orang misalnya nih kalau lagi di jalan, buta, awas tuh ada orang buta gitu kan. Mungkin tidak terenak didengar ya, tapi buat saya itu tidak masalah gitu ya. Jadi memang ada orang yang mungkin yang tersinggung atau misalnya yang dengar, ih nggak boleh sembarangan gitu. Nah tapi saya menghargai, saya berusaha memahami. Sebagai tunanetra, memasak terasa sulit dan membahayakan. Berbagai risiko menghampiri jika salah melangkah. Hana memasak dengan meraba bahan olahan. Ia terbiasa hati-hati dalam memegang pisau dan ketika menyalakan kompor. Hana selalu menyusun tata letak alat dan bahan makanan di tempat yang sama, sehingga memudahkan dirinya menjangkau bahan makanan tersebut. Indra yang selalu diandalkan ketika memasak adalah penciuman, pendengaran, dan perasa yang kuat. Kegiatan memasak ini awalnya terdengar sulit, tetapi mengikuti secara teratur akan membuatnya menjadi kebiasaan dan mudah. Ia berhasil mengolah bahan makanan hingga siap untuk disantap saat suaminya pulang nanti. Menjadi terbatas bukanlah kemauan Hana sejak awal. Ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, takdir Tuhan yang harus sepenuhnya diterima dengan ikhlas. Menjadi disabilitas mengajarkan Hana bagaimana menjadi orang yang bersyukur atas hikmah yang telah diberikan. Hana percaya perjalanan hidupnya yang sulit merupakan petunjuk dari Tuhan, dan ia yakin siapapun bisa melakukan apa saja dengan bimbingan dari Tuhan.